wabarakatuh. Saya Dio Alfiansyah Mahendra selaku moderator. Di sini saya akan berbicara banyak nih tentang kehumasan, bentuk kehumasan yang ada di instansi Universitas Amikom Yogyakarta dengan tema implementasi public relation di instansi kampus. Nah, saya sudah bersama dengan narasumber kami yang sangat cantik ini. Mungkin boleh perkenalan dulu nih. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Dian Rumini. Saya sebagai Kepala Seksi Kerjasama dan juga Mutu Internal di Direktorat Kehumasan dan Urusan Internasional. Terima kasih kepada Ibu Rumini yang sudah bersedia menjadi narasumber dalam sesi wawancara kita pada hari ini. Mungkin untuk memulai wawancara kita, pertanyaan umumnya dulu nih. Bagaimana sih gambaran umum kehumasan yang ada di Universitas Amikom? Mungkin seperti misinya seperti apa, atau mungkin tujuan dari kehumasan di Amikom itu seperti apa? Oke, baik. Kalau kehumasan di Amikom sendiri adalah bagaimana kita membranding di luar terkait dengan Universitas Amikom di Jakarta, serta untuk yang internal itu menjalin hubungan yang sangat harmonis ya, serta menjalin kerjasama atau mitra berdasarkan dengan kekeluargaan ya, dan juga tidak berbasicnya pada bisnis. Bahkan untuk melakukan kehumasan ini sendiri, kita tidak selalu menonjolkan hanya prodi ini, prodi itu, tapi juga menonjolkan bagaimana sisi dari produk-produk dari karya-karya mahasiswa. Seperti itu. Jadi mungkin mengulik sedikit tentang tadi yang disampaikan oleh Ibu Rumini terkait dengan branding ya Bu. Jadi saya tuh punya pengalaman dulu zaman SMA dengan Amikom. Dulu tuh Amikom datang ke kampus saya, ke SMA saya, terus jadi pusat perhatian gitu. Kenapa? Karena brosur yang diberikan itu nggak kayak kampus-kampus lain yang cuma kertas gitu kan. Brosurnya tuh keren banget soalnya, bahannya tuh waduh. Jadi ternyata alumni SMA saya tuh banyak yang di Amikom gitu. Mungkin gimana sih strategi branding yang ada di Amikom itu sehingga kemudian bisa sampai seperti saat ini? Oke, jadi karena kita itu lebih ke kreatif ya. Bagaimana kita bisa, anak-anak muda zaman sekarang ya, generasi kalian adalah generasi era-era yang berbeda dengan dulu, sehingga bukan kita promosi itu hanya cuma prodinya aja tadi saya sampaikan, tetapi bagaimana menarik dari mulai packaging brosur itu sendiri ya, kemudian menonjolkan sisi-sisi produk dari karya mahasiswa yang mungkin sudah mendapatkan kejuaraan, itu lebih menarik untuk anak generasi sekarang ya, selain dari pada prodi-prodi yang ada. Mungkin kalau dari hasil yang diharapkan sama Direktorat Kehumasan terkait dengan branding yang dilakukan itu apa? Mungkin untuk menggait mahasiswa pendaftar sebanyak-banyaknya atau seperti apa hasil yang diharapkan? Oke, hasil yang diharapkan sebenarnya kalau kita ya melakukan proses penelitian ya, seperti sebenarnya adik-adik mahasiswa ini tahu Amikom dari mana sih? Ternyata persentase paling tinggi itu dari keluarga, saudara, teman, itu masih ya dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut itu menjadi persentase yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan teknologi yang kita gunakan ya, seperti website, kemudian media sosial. Karena saat ini anak-anak sudah ke situ ya, bahkan mungkin ada yang buka YouTube, tahu-tahu ada iklan Amikom. Nah, kita sudah masuk ke arah digital marketing. Seperti itu. Mungkin salah satunya itu kalau saya sering lewat di jalan di Jogja itu ada banner besar gitu kan, Universitas Amikom ya. Jadi di mana-mana tuh hampir ada gitu kan. Iya, karena memang untuk namanya juga kita di Jogja ya, pasti targetnya adalah adik-adik mahasiswa yang ada atau yang tinggal di Jogja serta di wilayah sekitar Jogja, sehingga maksimal banner itu selalu ada perbentan. Iya, makanya jadi di mana-mana tuh wah ada Amikom gitu kan. Iya, yang ditonjolkan adalah entrepreneur university-nya. Jadi bukan cuma tempelan ini punya prodi ini, kampus ini, jadi keunggulannya yang dicantumkan di situ. Terus mungkin kalau cara kehumasan membranding itu kan, kalau tadi kita berbicara di lingkupnya Yogyakarta gitu kan, tadi kayak datang ke kampus kemudian dengan baliho. Kalau di luar Jogja nih itu gimana bentuknya? Oke, kalau di luar Jogja itu memang ada banyak sekali ya SMA-SMK yang mengundang kita untuk ke sana dalam konteksnya expo pendidikan. Kemudian kita hadir ke sana ya, kita promosi, tapi memang promosinya kita agak unik ya, agak beda. Jadi kita adalah
memperlihatkan keunggulan sisi dari Amikom. Bagaimanapun juga Amikom itu kan swasta ya, beda dengan negeri. Jadi kalau negeri ya udah jelas pasti banyak ya yang peminatnya, tapi kalau swasta memang harus dicari uniknya gitu. Dan selain EduFair ya tadi ya, EduFair memang terkadang kita memberikan kerjasama juga dalam bentuk misalkan memberikan semacam motivasi kepada adik SMA SMK. Jadi mungkin kita beralih sedikit dari tadi kan kita berbicara di lingkup pendidikan nih. Kalau misal di sekitaran Amikom nih, bagaimana kemudian hubungan yang dibangun antara Amikom dengan masyarakat yang ada di sekitar? Ada nggak sih kerjasama yang dilakukan mungkin? Ini belum lama kemarin kita ada rapat dengan masyarakat sekitar, khususnya kita di RT ini ya maksudnya RT kemudian dusun sini itu sudah kita, dan juga pedagang-pedagang sekitar Amikom kita kumpulkan, kemudian kita diskusi ya berkaitan dengan mungkin keluhan, masukan terhadap Amikom, karena bagaimanapun juga mahasiswa yang sekian banyak ini pasti juga mengganggu misalnya dari sisi jalan dan seterusnya. RT juga hadir, kita sudah bicarakan tentang hal itu. Terus kemudian responnya gimana? Apakah kemudian respon masyarakat itu baik dengan hubungan yang dilakukan oleh Amikom atau seperti apa? Alhamdulillah baik, karena sangat meningkatkan perekonomian. Bahkan yang punya kos banyak ya, itu meningkatkan pendapatan. Terus kalau dari layanan yang dilakukan oleh Humas kepada pihak internal nih, misal kepada mahasiswanya itu seperti apa? Oke, terkait dengan layanan internal terhadap mahasiswa ya. Kalau misalkan contohnya nih, kalau teman-teman dari mahasiswa ingin join di sebagai student staff atau Moblek dan Public Relation, silakan nanti bisa sebagai volunteer ya. Waktu itu sudah ada rekrutmen volunteer, itu bisa teman-teman mahasiswa bergabung gitu. Dan juga ada juga student staff ya, kita ada 2 yang memang membantu mengurusi kunjungan. Bagaimanapun juga kan kita menerima kunjungan dari luar ya, dari SMK, SMA, kemudian instansi lain, bahkan ada juga SD ya, SMP yang ingin melihat Amikom seperti apa gitu. Itu memang benar-benar butuh adik-adik mahasiswa untuk involve di situ. Karena ketika kita mempertunjukkan ya, atau biasanya bahasanya showing di Amikom, itu butuh adik-adik mahasiswa supaya kalau ngobrol itu nyambung gitu ya. Mungkin kalau ibu yang dampingin adik-adik SMA SMK beda ya. Jadi biar, kadang ada juga yang sampai saking dekatnya minta CP ya, kemudian dan seterusnya gitu ya. Ada juga yang adik-adik mahasiswa yang misalkan nih dari alumninya SMK atau SMA, itu di sana ada kayak nanti alumni diminta untuk presentasi gitu. Nah itu biasanya minta brosurnya di kita ya, kemudian atau mungkin souvenir seperti itu juga membantu pengembangan atau branding juga di kan kalau saya pamrih terutama. Jadi non-profit ya? Tidak. Mungkin ini sih kalau brandingnya tingkat internasional, soalnya kan kalau di brosur atau di baliho itu kan ditulis kalau Amikom itu kan mendapat apa itu yang dari UNESCO itu ya. Terus juga di kampus ya. Terus di kampus depan itu kan ada kerjasama sama Uni Eropa itu ya. Mungkin kalau bagaimana sih sampai bisa Amikom melakukan kerjasama sampai di tingkat internasional seperti itu? Oke. Jadi ini alhamdulillah di Amikom ya memang ada kandidat dosen yang memang berkecimpung berani keluar dalam artian dalam proyek penelitian besar studi Silvanus itu karena memang beliau-beliau ini sudah sering melalang buana di luar negeri, baik di India, kemudian di Jerman ya, dan juga di beberapa Eropa lainnya. Dan itu memang kita tuh selalu ada international education ya. Jadi teman-teman sebenarnya kalau ikuti perkembangan ya di Jogja misalkan ada juga penyelenggaraan di hotel mana gitu ya terkait dengan international education. Bahkan mungkin beberapa dari Kemenlu itu juga memang memberikan informasi-informasi kira-kira peluang apa yang bisa diambil. Tapi kebanyakan kalau untuk jalur dosen ya seperti Prof Rini, kemudian Dr. Arif yang sering keluar, itu saking seringnya keluar jadi banyak yang sudah mengenal beliau sehingga dilibatkan dalam proyek cukup besar ya nominalnya di Silvanus. Mungkin pertanyaan terakhir terkait dengan tantangan dan hambatan apa yang selama ini dialami oleh mungkin ibu sendiri di kehumasan yang ada di Amikom. Kalau
alhamdulillah untuk tantangan dan hambatan sebenarnya tidak begitu ini ya banyak ya. Tapi memang kalau di Humas, terutama di Amikom, ini kita harus siap sedia ketika ada event yang mendadak atau mungkin tamu prof yang mendadak. Ya, kemarin sore misalkan sudah mau pulang tiba-tiba ada tamu gitu ya. Bagaimana bisa gerak cepat ya, dan juga respon terhadap komunikasi itu sangat penting. Dan mungkin kesulitan yang kedua adalah terkait parkir ya. Nah, kunjungan sebenarnya kita berebus-bus banyak sekali ya, dan kapasitasnya juga cukup sedikit, sehingga mungkin gimana ya untuk mengatur gitu ya, itu sebenarnya sudah dipikirkan ya. Walaupun memang kadang adik-adik mahasiswa harus mungkin di belakang ya, terkait itu sih sebenarnya. Tapi masih bisa di. Kemudian yang kedua, sebenarnya perlu adik-adik mahasiswa yang bisa untuk keluar juga ya, karena kita ada program-program yang seperti exchange ya, program IISMA, tapi teman-teman memang dituntut untuk bisa berbahasa Inggris. Itu sih harapannya. Kita agak kesulitan, tapi alhamdulillah kemarin goal di IISMA satu mahasiswa yang dari prodi sistem informasi. Mungkin besok dari teman-teman ya, dari teman-teman ilmu pemerintahan ya, bisa jadi perwakilan di PBB. Mudah-mudahan ya. Oke, di bahasanya kalau untuk mau keluar memang bahasa Inggrisnya harus diperdalam lagi ya, diasah terus ya supaya bisa ditambah juga bahasa yang lagi booming, misal kayak Cina gitu, atau bahasa Arab gitu ya, nggak cuma bahasa Inggris ya, bisa nanti bisa oh iya, berangkat saya IISMA sepertinya akan open lagi nih open lagi di akhir, sepertinya nanti batasannya akhir Maret. Nanti teman-teman ikuti di Instagram ya, Instagram Amikom Jogja terkait informasi-informasi. Jadi jangan lupa nge-follow IG Amikom Jogja supaya bisa nge-branding Amikom ya, dari sisi student gitu. Mungkin cukup sekian wawancara kita pada pagi hari ini. Saya berterima kasih kepada Ibu Rumini yang sudah bersedia menjadi narasumber. Semoga di lain waktu kita bisa berjumpa kembali. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I've been searching for this all my life.